Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 1 mahasiswa PAUD STAI Al Ghazali Bulukumba semester 7 akan menjelaskan tentang mata kuliah bimbingan konseling pada anak usia dini dengan materi konsep dasar bimbingan konseling pada anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan konseling pada anak usia dini, media apa saja dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di bimbingan konseling anak usia dini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya atas nama Rina Anugrah, NIM 207717063, mahasiswa PAUD STAI Al Ghazali Bulukumba semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling pada anak usia dini. Nah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada bimbingan, di mana bimbingan yaitu proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Kemudian pengertian dari konseli. Nah, kalau konseli yaitu proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli secara langsung untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu kita akan membahas tentang perbedaan antara bimbingan dan konseli. Yang pertama, bimbingan terlebih dahulu, di mana bimbingan itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian sifatnya bersifat preservatif, preventif, dan kuratif. Kemudian dilakukan oleh individu dan juga bisa dilakukan oleh kelompok. Pelaksanaannya itu tidak harus dilakukan oleh konselor. Sedangkan konsel itu sendiri itu dilakukan secara langsung. Sifatnya bersifat kuratif, kemudian dilakukan oleh individu, dan yang melakukannya adalah orang yang profesional atau betul-betul konselor. Kemudian kita lihat dari segi tujuan bimbingan konseling itu sendiri, di mana tujuan bimbingan konseling yaitu membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang kedua yaitu membantu individu menjadi insan yang berguna. Tujuan yang ketiga, memiliki interpretasi, dan yang keempat, membantu individu memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan. Kemudian kita lihat fungsi daripada bimbingan konseling itu sendiri. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai pemahaman, yang kedua berfungsi sebagai pencegahan, yang ketiga berfungsi sebagai pengentasan, yang keempat berfungsi sebagai pemeliharaan, dan yang kelima berfungsi sebagai pengembangan. Nah, itulah penjelasan tentang konsep dasar bimbingan konseling pada anak usia dini. Terima kasih. faktor yang mempengaruhi konseling pada anak usia dini. Yang pertama, genetik. Genetik tersebut berperan penting dalam perkembangan otak dan pertumbuhan otak. Cara sel-sel otak berkomunikasi. Yang kedua, pestisida. Pestisida berperan riset menemukan pestisida dan mengganggu fungsi gen di sistem saraf pusat. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan untuk mengatasi rasa mual muntah maupun penanganan yang dikonsumsi ibu hamil berisiko menyebabkan anak mengalami autis. Yang ketiga, usia orang tua. Semakin tua usia orang tua saat memiliki anak, maka semakin tinggi pula resiko si anak menderita autisme. Yang selanjutnya, perkembangan otak. Area tertentu di otak termasuk cerebrum, korteks, dan cerebrum yang bertanggung jawab pada konsentrasi pergerakan dengan pengaturan mood. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau eksternal juga bisa dapat menyebabkan bayi menderita autisme.
seperti lingkungan yang penuh tekanan dan tidak bersih. Adapun media yang digunakan dalam bimbingan konseling anak usia dini adalah permainan tradisional dan dedende, yang dimana permainan ini sangat membantu anak dalam motorik kasarnya dan kognitifnya. Anak bisa berpikir bagaimana caranya melangkah. Dalam permainan tradisional dan dedende ini dibuatkan media sesuai dengan media yang aturannya. Dan adapun aturan-aturan dalam permainan ini ialah kalah ganti. Kalaupun ada anak yang salah maka diganti. Maka disinilah kita bisa mengawasi anak dan menjelaskan bagaimana sebenarnya aturan-aturan yang baik untuk penerapan media tersebut. Dan aktivitas yang digunakan ini sangat bagus menurut saya karena tidak membuat anak bosan. Yang kedua juga anak bisa bermain di luar tanpa gerak. Biasanya kalau di dalam ruangan itu anak biasanya duduk 15 menit itu biasanya sudah bosan atau gerah. Jadi menurut kelompok kami media ini sangat bagus dan membantu anak untuk dilakukan dalam bimbingan konseling anak usia dini.